Assalamualaikum. Aun kabarmu yun? Apa kabar semua orang Keningau dan mungkin mereka yang menyaksikan kita luar dari Keningau. Oke, Anda kini bersama kami dalam Mari Cerita Kijab. Apa kabar? Alhamdulillah, syukur kita sudah berada di episod yang kedua. Ya, betul. Untuk Mari Cerita Kijab. Terima kasih karena terus mempercayai kami. Walaupun kami ini masih baru. Ya, masih baru. Tapi kita buat macam kita lama sudah cot. Apalah kan. So kita cerita lagi pun kita bilang kita punya tajuk pun Mari Cerita Kijab kan. Jadi kita telah pun panggil satu tokoh yang terbaik daripada Unduk Ngadau di BKK. Iya. Kita sudah cerita kejap. Kita cerita kejap tapi macam lama kita. Hari ini kita ada tetamu undangan lagi yang kita jemput yang berkaitan dengan keamatan juga. Jadi katanya dia nih seorang cantik juga. Ya. Dia seorang cikgu katanya. Yes, cikgu. Cantik juga. Jadi Anda rasa siapa tetamu istimewa kita seterusnya? Jangan kemana-mana. Setia bersama Mari Cerita Kijab. Kejap ah? Kejap, jangan kamu jalan. Diperkenalkan kepada Anda Unduk Ngadau Keningau 2026 Edwin, apa kabar? Kabar baik. Oke, terima kasih Edwin sudah datang di studio kami yang comel ini. Sama. Ya, Edwin, kami tahu nama Edwin saja. Saya rasa kami mau tahu lebih lagi. Oh ya, jadi boleh kami tahu kita nama berkenalan. Full, nama full Adrian dan cerita sedikit lah. Oke. Kan? Oke, hello. Nama saya Edrin Lin Edward. Unduk Ngadau Kecamatan Keningau 2026. Saya berbangsa dusun dan sekarang saya berumur 24 tahun. Saya baru saja menamatkan degree tahun lepas dalam ijazah sarjana muda psikologi kanak-kanak dan keluarga. Dan sekarang saya sedang berkhidmat sebagai guru intervensi awal di Minda Early Intervention Program Keningau. Di sini saya bekerja sebagai guru memberi intervensi awal untuk anak-anak yang berkeperluan khas umur 4 hingga 6 tahun. Wow. Interesting. Ya, interesting. Oke, Aldrin, sangat menginspirasikan kerjaan. Ya. Sangat rare. Kerja yang perlu kesabaran yang tinggi. Perlu kesabaran tinggi, saya percaya. Kalau selain itu kerja Edwin. Apa pula hobi? Hobi saya, kalau saya ada free time, saya suka membaca dan bersukan. Sukan apa? Saya selalu pergi jogging di kompleks. And then saya workout di rumah juga lah. Wow, suka membaca juga. Ya. Bacaan yang jenis macam mana itu? Artikel selalu. Kalau saya tahu artikel itu mesti pembacaan tuh daripada social media, betul? Dari penulisan. Penulisan juga, buku juga. Penulisan jurnal dari yang menyelidik itu kajian lah. Bukan novel-novel. Bukan. Kurang gitu. Tapi itu baca kan tidak? Kalau boleh tahu lah sedikit macam mana yang Edwin minat nih, kan? Channel macam mana? Contoh lah, salah satu contoh lah. Kan saya kerja sekarang berkaitan sama anak-anak berkeperluan khas. Betul. Jadi saya perlu banyakkan lagi, saya punya ilmu pengetahuan dan pembacaan mengenai murid-murid yang neuro, begitulah. Yang ada ADHD, autism, masalah pembelajaran. Menarik lah. Betul. Sangat menarik. Bolehkah kita cerita sedikit? Kita minta lebih sedikit cerita pasal dia punya pengalaman dia masa bekerja tu. Ya. Pengalaman lah macam mana kau menghadapi budak-budak ni? Sudah semestinya saya perlu sabar sebab lain budak lain karena dorang. Betul. Dan kadang-kadang budak-budak ni dorang akan show tantrum dorang. Tantrum dorang. Jadi di sana saya perlu belajar lah macam mana mau handle dorang punya tantrum. Jadi lepas tu
untuk setiap pembelajaran juga dorang perlu pendekatan yang berbeza. Ada yang suka main baru dia belajar, ada yang suka menyanyi baru dia belajar. I see. Macam tu. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi kau tidak pernah juga yang macam, "Hish, kau ini," bilang gitu. Ada juga lah. Sabar. Sabar lah. Maksudnya normal. Alhamdulillah. Sebab dorang ni kan istimewa. Ya. Dorang tidak terlahir mau jadi begitu. Ya. Jadi dorang ni memang istimewa lah. Jadi kita mesti sabar untuk layan dorang. Tapi suka gak kerja kau? Hah? Kau suka gak kerja kau? Suka. Oke. Sebab dorang balik-balik macam yang minta sayang begitu. Ando, Pak. Ya, dorang kadang-kadang dorang minta yang macam yang kalau dorang mau perlu sesuatu kan, dorang kan ada yang tidak pandai bercakap. Betul. Jadi don't verbal macam yang begini. Kalau dorang mau sesuatu, dorang mau pegang Ando, begitu. Pak. Ya. perlu ada skill yang Mesti- betul. Apa semua. Hebat. Terlibat dengan ini pun sudah berapa lama tuh? Actually, saya ada pengalaman kerja di Tasca lepas habis SPM. And then di sana lah yang saya banyak berpengalaman kerja sama budak-budak. Jadi kalau yang di sini nih yang pusat intervensi awal nih, saya start dari practical tahun lalu. Jadi sangat serap masuk kerja sampai sekarang. Berapa lama juga lah, mau hampir setahun lebih lah kan? Diserap masuk dan handle kanak-kanak yang perlu special need. Bukan juga sembarang. Sama makna dia memang Ada skill. selayaknya lah, Ya, layak untuk mendampingi budak-budak nih. Ya, betul. Tania untuk Edwin Thank sebenarnya. you. Oke, Itu melalui- bukan kerja mudah tuh kan? Nah. Melalui cerita nih Edwin sekarang, saya boleh gambarkan Edwin seorang yang penyabar, kan? Dan penyayang kepada kanak-kanak. Oke, selain itu, Edwin sebenarnya ada describekan diri Edwin macam mana? Selalu orang describe diri saya serius. Oke. Sebab mungkin dorang nampak saya buat kerjakan serius juga nih orang. Tapi bila dorang kenal saya macam yang easy going pula Denny, begitu. And then saya pun seorang yang tegas Nampak. and disiplin lah. Ya, itu penting lah kan? Penting, disiplin sangat penting. Ya. Penting ya. Oke, saya tahu. Edwin sekarang bekerja dengan apa? Dengan pusat apa tadi? Intervensi awal. Intervensi awal. Oke. Sebagai seorang guru lah. Saya sifatkan Edwin seorang guru lah, seorang pendidikan. Ya. Jadi macam mana titik atau titik yang bermulanya berminatnya mau masuk untuk ngadau nih? Agak jauh nih. Ya, macam ya. Macam mana boleh timbul minat nih? Sebab kan biasanya orang bermula daripada seawal belasan tahun jam itu kan. Sekarang mungkin Edwin sudah Ada cerita bagi tersendiri. saya seorang yang cukup matang, cukup berkerjaya. Oke. Jadi macam mana Edwin ada terfikir untuk memulahkan Menyertai. journey sebagai seorang untuk ngadau. Okay, actually saya memang minat untuk ngadau dari sekolah menengah lagi. Tapi itu sejak yang saya kena approach oleh manajer saya, si Arif Dutri. Actually dia senior saya, and then saya junior dia. Jadi bila dia jumpa saya, Edrin, nanti saya mau urus kau. Dia bilang begitu. Begitu saja lah. Tapi saya anggapnya macam main-main saja. Sebab tidak sangka pula itu jadi kenyataan dia. Jadi dari sekolah menengah saya minat mau join untuk ngadau. Dari sana saya tengok live untuk ngadau setiap tahun kan, every year ada untuk ngadau bulan 5. Jadi saya selalu tengok live keamatan juga. And then dia balik-balik approach saya sampailah sekarang. Baru saya terbuka hati untuk join untuk ngadau. Maksudnya seawal sekolah tuh Sekolah dia sudah approach kau. Si Arif sudah approach. Tapi Arif lagi. Arif ini kan Arif tuh memang talented kan. Arif sudah approach nih Edwin cuma belum terbuka lah. Terbuka untuk mau join lah. Oke, jadi macam mana akhirnya kenapa terbuka hati? akhirnya? Apa yang mendorong tuh? Sebab saya mau keluar dari comfort zone saya. Saya mau cungkil saya punya potensi diri sampai mana yang saya boleh lakukan. Oh, itu yang terbaik lah. Gitu. Jawaban yang paling tepat dan terbaik. Oke. Boleh. Oke, lulus. Oke. Edwin boleh ceritakan pengalaman macam mana sepanjang pertandingan kan first time
join Bani kan? Ya, first time. Jadi macam mana pengalaman sepanjang pertandingan di untuk ngadau Keningau? Okay, first time saya join, saya sangat excited mau jumpa semua finalis. Sebab kan ni first time saya. Iya betul. And then yang time registration tuh saya nampak semua yang ikut itu yang berpengalaman semua. Yang sudah pernah ikut kampung-kampung, ikut daerah. Iya. Tapi saya ini first time. Jadi saya macam excited lah mau bergaul sama dorang kan. And then saya pun excited mau join activity untuk ngadau lah. Wow, bermakna last episode kita bersama Lia ni pun calon juara yang masuk dan juara. And you pun sama juga. Masuk terus juara. Wow. Apa activity yang sepanjang minggu ni pageant week baru. Pageant week kamu lah semasa di Keningau mungkin Activity kan. yang kiranya interesting lah. Yang ni. Activity dia kami pergi tamu ground. And then ada program campaign Derma Darah. Oh, di sini. Di sana lepas tu kami promote lah sama orang-orang yang pergi tamu ground untuk Derma Darah. Lepas kami di tamu ground, kami ada aktiviti masakan tradisi di kolam rekreasi Keningau. Jadi di sana semua finalis kena suruh masak masakan tradisi. Contoh kalau saya masak losun. Okay. Lepas tu ada lagi finalis lain dong buat tinava, masak umbus, masak rabung, semua yang berkaitan sama makanan tradisi. Okay. Itulah yang macam momen untuk saya lah yang paling saya suka. Kira macam momen yang berguna juga lah, bermanfaat untuk Adrian lah. Selain saya tahu you seorang cikgu, and then kau kena korbankan masa and everything. Apa sebenarnya lagi cabaran yang kau akan dapat, kau hadapi, kau terpaksa lalui untuk kau join untuk ngadau ni? Sebenarnya masa dan tenaga. Salah satu cabaran saya. Sebab saya kerja dari pagi sampai petang. Betul. Actually tempat saya tuh ada 2 sesi pagi sama sesi petang. And then dia punya budak tuh berubah dari sesi pagi sampai sesi petang. Jadi saya perlu korbankan saya punya tenaga lah. Kan handle budak nih dia perlu tenaga. Betul. Lepas itu saya perlu korban saya punya tenaga untuk buat persiapan saya pada malam hari lah. Itu salah satu cabaran saya lah untuk mempersiapkan diri saya sepanjang perjalanan untuk ngadau saya di peringkat daerah. Tidak lebih kurang tidak cukup tidur lah nih kan. Ya. Tapi oke juga kah? Oke, sekarang oke. Oke, jadi apa nih maksudnya betul lah kan kadang budak-budak tuh pun mungkin dia lebih selesa dengan Adrian. Mungkin dia cuma boleh dihandle oleh Adrian, betul kan? Jadi itulah, jadi saya rasa selain itu ada lagi tak? Macam contoh lah macam yalah. So, mana tuh masa bertanding kah di backstage kah ataupun ada orang kecam you kah, kecam apa kah, atau underestimate kau punya apa? Sebab first time. Ya, first time. Sebab macam adakah? Macam tidak aja saya Macam sebenarnya oke lah. Kita cuma mau tahu lah sebab kan jadi bukan susah, bukan senang tau kau masuk and then juara. Ya. So itu yang orang bilang pure juara. Okay. Tidak lah. Okay. Yang lain pun berusaha juga kan. Yang penting. So, Kat? Adrian, masa diumumkan juara tuh kan berpegang tangan dengan peserta lagi seorang, apa perasaan masa tuh? Stable. Saya mau menangis kalau 4 begini. Oh iya kak. Kalau tempat nih kan tinggal top 3 lagi. Iya betul. Lepas itu sudah kena panggil top yang ketiga tuh. Tinggal kami dosi Eli Sharon lagi kan. Iya betul. Bingker. Iya. Saya rasa saya macam menangis suatu time. Sebab saya tidak sangka yang saya dapat. Saya tidak sangka pun yang saya berada dalam tuh situasi. Betul. First di kepala saya si Arif. Arif. Saya mau jumpa si Arif lah nih kalau macam ini. Oke, nah. Tisu. Ini serius punya tisu. Untuk sih. Masih kita stop sekejap. Oke, stop sekejap. Oke. Alright. Thank you. Oke.
sebenarnya saya tidak boleh tengok tahu orang Oh no. orang menangis. Saya Kamu mau ikut aja segitu? Nah, aku pegang Tidak. Jadi itu sebab mungkin mindset penting tuh kita sekadar datang untuk mencari pengalaman ke memang ada niat mau menang. Mindset saya mau cabar diri saya. Ayalah, saja. oke. Kan. Lepas tu kalau saya berada di top 7 pun itu kira pencapaian yang baik sudah untuk saya. Top 7, top 3 pun pencapaian yang baik sudah untuk saya. Begitu. Jadi yang first di kepala saya si Arif. Sub di back yang lepas saya jawab Q&A itu kan, sub saya sadar bah yang Q&A saya itu tidak berapa perfect. Sebab ada remix. Yalah, kan sih. Ada remix lah. Ada remix. Jadi lepas saya jawab Q&A itu saya pergi backstage, terus saya nampak si Arif di tempat saya. Dia bilang, Adrian, you did your best. I'm already proud of you. Dia bilang, kita terima saja apa-apa keputusan. Dia bilang. Jadi saya sangat terharu lah dia cabut gitu sebab first time Itu belum menang lah, itu waktu belum menang. Belum lagi. Oh wow. first time kan. Jadi dan Terus ya si Arif di nih. depan Ya. tinggal yang kami dua lagi sana saya tahan saya punya air mata. Si Eli Sharon bilang Bapak. jangan dong menangis, jangan dong. Oh, itu. Jangan. Kalau beli tengok live balik kan semua singut-singut sudah tengok. Begitu. Semua singut-singut sudah. Iya. Terus two time saya nampak si Arif sama si Lien. Actually si Lien tuh one of our team juga. Saya nampak orang dua berdiri Iya. berdiri. Lepas tu saya nampak saya punya parents. Di ramai-ramai Ya. boleh Ya, nampak. actually si Arif dia berdiri di tengah-tengah. Di sana, di tempat duduk. Saya nampak dia berdiri, saya nampak dia macam I grateful lah bahasa rasa. Ya, betul, Dia betul, sangat betul. happy saya nampak. And then saya nampak family saya pun ada di grandstand, dorang pegang banner. Wah. Saya nampak lagi mami saya begini-gini dia lah. Dia lompat-lompat. Dorang pegang banner tuh, dorang lompat-lompat. Lepas tu di sana saya tahan-tahan lah, saya punya emotional, sebab saya sangat sensitif kan, cepat menangis. Itulah. Beruntung kan? Kan. Saya nampak sekarang Adrian dengan dia punya manager Arif ada satu chemistry yang sangat Ya. bagus nanti kan, sangat bagus. And bayangkanlah ramai-ramai dalam dewan dia boleh nampak dia punya manager Itu yang bagus kan ya. dia sedang memberi ini dan saya anggap itulah mereka inilah yang sebenarnya berada di minda kan. Tapi saya rasa mungkin ke seluruh peserta pun begitu masa itu kan sebab orang yang pertama-tama percaya dengan kau dalam betul. dalam pertandingan tu ialah manager kau tu sendiri. Jadi saya rasa ya tahniah lagi sekali kerana tapi itulah macam tadi tu apa yang you fikir? Maksud saya kau sudah yalah kamu dua. Okay. Kita paham lah kamu time tu dua memang dua-dua kan pergi ke DCA. Tapi bila kau pula juara. Ya. Kau pula juara. Jadi apa lagi kau punya excitement Di tu apa? sana saya pikir saya mau tanya ke si Arif, I made it. Saya bilang Aduh. I made it. Thank you sebab sudah believe sama saya yang saya boleh gitu. Sebab actually saya punya persiapan sama si Arif kan kami tidak selalu berjumpa. Oke. Just persiapan kami by online saja. Oh, Yalah, sebab kan saya ingat daripada tugas dia sendiri. betul juga kan? Ya, lepas tu saya bangga juga sebab saya dapat bayar dorang punya usaha. Penat lelah dorang untuk kasih lancar saya punya persiapan. And then sama yang si Evin, dia banyak tolong saya. Pergi sana, pergi sini. Jadi kawan saya. Oh iya kan. Lepas tu Bagus betul lah kan? saya dapat bayar dong punya usaha lah sebab banyak sudah dong tolong saya. Ya. Jadi ini saja yang saya dapat bayar untuk dorang. Untuk capai pencapaian yang bagus untuk dorang, untuk buktikan yang saya boleh. Teamwork dorang sangat Ya. bagus. Pasukan dorang ini kira pasukan, bukan individu punya kejayaan saja kan. Tapi kita membawa keseluruhan tim bersama-sama. Oke. Sebab. Betul. Sebab. Okay. sebab. Dia pun sebab. Jadi sesuatu yang Tidak masalah dia. Saya pun kurang ikut memenangi. Macam lah saya. tapi I feel. feel. Ya, saya feel.
Ya, Dia sama punya maka dia pengalaman. pio lah, dia punya Ya. dia apa nih? Dia bukan crocodile tears. Main. Tidak, oke. Apa nih? Oke, Teruskan Nano. kita sudah bergelar juara. Adrian sudah bergelar juara dan akan mewakili Keningau. Oke. Dalam minggu-minggu yang sekarang nih, saya tahu kamu sedang sibuk membuat persiapan. Apa perubahan? Ada apa-apa perubahan nggak sebelum dan selepas? Perubahan, saya rasa macam Tera juga dari registration, mami saya bagi saya nasihat lah, always be humble. Sebab kalau kau dapat apa-apa pencapaian pun ingat orang belakang yang sudah tolong kamu untuk persiapan kamu. Sebab itu kemenangan tuh bukan satu orang saja, tapi teamwork macam tuh. Betul. Bagus kok. Betul. Ini kau punya ayat betul kah atau si Arif punya ayat? Saya punya sendiri. Ikhlas. Oh, bagus lah si Arif punya kan. Dia memang dia memang dapat seorang wakil-wakil yang terbaik lah. Yes. Oke, Aldrin. Kita tuh off lah kan untuk part nangis. Jadi kita coba ke arah yang membina dia, soalan-soalan yang membina dia untuk persediaan dia lah ke peringkat kebangsaan. Oke. Selalu ini this is typical question. Tapi kita kena tanya Asis juga. juga tanya lah. Apa yang kamu paham tentang Unduk Ngadau? Untuk Ngadau bagi saya dia bukan pertandingan Ratu Cantik, Cak. Macam yang pertandingan Ratu Cantik yang lain. Tapi Unduk Ngadau ini merupakan ikon ataupun duta untuk mempromosikan lagi kita punya budaya KDMR. Itulah pemahaman saya berkaitan dengan Unduk Ngadau. Adrian memang orang Keningau. Ya. Saya yakin di Keningau ini pun kita ada bukan dusun saja menurut, tapi sebagai dusun. Apa Adrian akan kekalkan atau promosikan budaya yang ada di Keningau nih lah untuk bawa perkenalkan lebih jauh lagi? Kalau saya untuk mempromosikan lagi saya punya kaum sendiri, sebab saya pun berasal dari Bingkur juga. Kampung Dadi saya di Bingkur. Jadi kita semua tahu kalau yang di area Bingkur tuh dusun Gana. So mungkin saya boleh pakai baju Gana saya and then show sama orang, kasih promote sama page lain, untuk memperkenalkan budaya tradisi yang ada di Keningau. Adakah siapan ataupun postingan yang Eldrin pernah buat untuk untuk mempromosikan especially budaya lah begitu? Sebelum ini pun saya memang sudah pernah promosi untuk mengenalkan lagi budaya kita. Contohnya macam aspek-aspek yang berkaitan dengan baju tradisi. Saya ada share juga di Facebook yang post page orang tuh. Itu salah satu cara untuk saya share lah untuk kasih tahu lagi orang ramai pasal kita punya budaya. Sebab saya punya friend list pun kebanyakan dari Semenanjung. Sebab saya banyak berkawan sama kawan-kawan dari Semenanjung di UMS. Jadi dorang pun sangat mau tahu lah apa yang ada di Sabah. Betul. Jadi kawan-kawan saya pun ada yang macam mau tahu lah pasal bahasa ibunda. Jadi dorang kan ada kelas bahasa ibunda di UMS. Jadi dorang kerap tanya saya lah, apa maksud ini, apa maksud itu. Jadi saya pun bagi tahu dorang pasal itu. I see. Oh, effort yang bagus kan? Ya. Baik Adrian, sumber inspirasi. Adrian sebenarnya menginspirasikan siapa? Actually sumber inspirasi saya tuh si Joanna Suhenli Rampas. Sebab dia sangat berani. Dulu saya pernah nampak dia punya video yang masa sesi perkenalkan diri tuh dia guna 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa dusun, bahasa English untuk memperkenalkan diri dia satu. Saya nampak dia punya personality sangat yakin dan berani. Masa tuh dia berumur 18 tahun. Jadi saya jadikan dia sebagai inspirasi saya lah untuk keluar daripada saya punya comfort zone. Itulah sebab kenapa saya baru join nih. I see. Kenapa dia 18 tahun boleh buat, kenapa saya
Ya, Hmm, kenapa saya tidak boleh? Jadi Kan? saya perlulah Oke. untuk Let's go to Itu mungkin dari apa dalam sisi untuk ngadau. Adakah sisi lain mereka menjadi inspirasi dalam hidup? Sesiapa yang lain? parents saya. Ah, Sebab dorang banyak ajar saya untuk jadi lebih baik, untuk apa nih? Lebih berani sama diri sendiri. ya, Sebab dorang percaya yang saya ini boleh. Macam tuh. Saya ini boleh, jadi kau perlu cungkil kau punya potensi diri untuk jadi lebih bagus begitu. bagus. Ini memang kita perlukan mereka-mereka yang rapat dengan kita sebenarnya untuk membakar semangat kita, mendorong untuk kita terus lebih maju. So, kalaulah satu masa nanti Adrian nanti kan down, oke? Kan mungkin sebelum ini pun pernah mengalaminya kan. Sebenarnya apa sumber motivasi yang Adrian boleh Coba bangkit semula. boleh share kami untuk supaya bangkit semula. Oke, kalau bagi saya ambil contoh daripada orang lain. Contohnya untuk ngadau si Kelby, kenal. Oke. Dia pernah ikut untuk ngadau banyak kali sudah. Oke. Tapi dia tidak pernah nokondok. I see. Oke. And lastly, dia macam never give up. Dia terus berusaha juga untuk ikut supaya dia nokondok. Ya. And then yang last year kah, dia silap saya tuh, dia jadi top 3. Wah. Jadi itu saya ambil positive motivation dari dia, yang kalau kita kalah pun kita mesti ada usaha balik untuk bangkit. Never give up, Iya. macam tuh. Tapi saya dengar tadi dia cakap sendiri pun dia bilang waktu dia kalau saya dapat nomor 7 pun saya oke sudah dia Ya. bilang. So makna dia dia seorang yang ada sifat humble tuh kan. Betul. Oke, baik. Nih, Adrian, ada apa-apa nasihat kah kepada sumandak-sumandak di luar sana yang mungkin bakal menjadi unduk juga? Oke, nasihat saya untuk sumandak-sumandak yang mau join untuk ngadau, joinlah. Sebab ini untuk ngadau bukan satu platform untuk kita memelihara ataupun kita mau menghargai kita punya identity KDMR. Tapi salah satu platform untuk kita bina keyakinan diri kita sendiri untuk berani tampil di depan. Kita cuma perlu gunakan ini platform sebaik mungkin untuk membuktikan yang kita boleh. Jadi marilah kita join untuk ngadau. Paling jauh Marilah. ramai-ramai. Marilah. Zandi Tamanos, Oke, sudah saya. Oke. Baik. Kita bermain sedikit game, tapi bukanlah game pun. Iyalah. Kita mau ambil mood, sebab kita kan kebangsaan. Kita mau ambil mood sedikit. Kita berlakon langsung kejap kan? Iyalah. Kita MC kan? Betul, macam Ya. sebelum ini kita cuma mau bermain sebagai MC Ya. di peringkat pertandingan lah. Contoh. Jadi kita akan minta Adrian untuk cabut Boleh? sampul dan kita akan buka lah dapat soalan nomor berapa. Dan kita coba jawab dalam mood kita berada di pentas. Boleh. Boleh? Oke, baik. Mana sudah? Sampul ajaib. Oke. Oke. Baik, Adrian. Di sini ada 5 sampul. Adrian perlu buat 1 cabutan. Dipersilakan. Nina lah. Oke, baik. Sampul berdua. Kita akan serahkan kepada Chon Karena untuk tengok. sampul ini bernambah 3. Oke, mari kita cek dulu. Baik. Sudah bersedia? Ketonda apa no? Gitu. Oke, baik. Dengar baik-baik ya soalan ini. Pada pendapat Anda, bagaimana Anda melihat persepsi segelintir masyarakat yang mengatakan peserta pertandingan
untuk Ngadau pada hari ini lebih kepada membina personal branding dan populariti sahaja berbanding benar-benar memperkasakan budaya. Jelas? Jelas. Jelas, baik. Wow, 1 minit I like. dari sekarang. Dipersilakan. Bagi pendapat saya lah kan, bukan macam tuh batu Oke. persepsi dorang. Cuma personal branding nih dia perlu seiring dengan promosi kebudayaan. Sebab kan kalau kita ada personal branding, kita akan macam clear untuk mengutarakan sesuatu perkara. Betul. Jadi kalau ada personal branding, sudah pasti orang akan tengok kita. Sudah pasti orang akan dengar apa yang kita cakap. Betul. Begitu. Yes. Betul. Betul. Jadi saya setuju dengan pandangan Tati Edrin. Sebab si kan- Maya. ya, Tati Edrin. ya betul. Jadi sebab kan betul. Sebab kalau kita ada personal branding, kalau kita famous, kita influence kepada beberapa orang, kepada masyarakat lah khususnya. So kita mungkin akan lebih senang untuk apa yang kita hebahkan tuh lebih senang untuk Terima. diterima kan. Jadi ya pandangan sebegitulah sepatutnya yang dia dalam. Dan Lah. dan kalau kita menjadi influencer lah, contohnya kan perlu membina satu personality yang positif lah. Betul. Agar tidak menjadi, sebab bila kita menjadi influencer nih, kita mau mempengaruhi orang menjadi lebih baik, benda-benda yang positif kan, menyampaikan ini. Jadi memang perlu membina satu personality ataupun branding yang hebat lah, yang bagus. Mana lah tahu kan, Mana lah tahu. soalan itu tak keluar waktu Mana out of 7 enggak. tahu. Kita doakan yang terbaik lah buat Soalan nikah. buat terbaik lah. Kita doakan yang terbaik lah untuk Edrin di pentas kebangsaan kan. Ya, betul. Jadi Mari kita kasih dia satu game. kan Santai-santai dulu. Sebelum kita tutup, kita bagi dia satu game. betul. Oke. Kita bagi pilihan. Tapi apa bernama game begini ini? Random game saja. Oke, Ya. Edrin. Kopi atau teh? Teh. Sebab kalau kopi saya gastrik. Oke. Ada pesakit gas. Kena jaga pemakanan kan? Oke, baik. Movie Korea kah orang putih? Saya boleh choose dua-dua. Sebab dua-dua saya suka tengok juga. Oke. Dia bermain dengan selamat, dia terhormat puan-puan. Alright. Oke, seterusnya apa tuh? Hinava atau chicken chop? Sebab dua-dua saya suka, tapi yang paling saya suka Hinava. Wah, oke. Hinava apa tuh? Pandai bikin Hinava juga. Oh, pandai juga. Ya. Pandai. Saya ngajar. Bisa. Oh, oke, terbaik. Kalau gitu kimchi atau tuhau? Yes. Saya mau tuhau aja lah. Yeah. Kalau tuhau, kalau di rumah 1 minggu jatuh, habis sudah. Wah, Kalau kami yang makan di rumah. Jadi itu memang kan memang tidak boleh kan? favorite food lah Oke. di family kami. Ini betul-betul macam orang Keningau dengan Tapi memang tahu kalau macam Kan dulu kita famous. kita di abroad kan, macam tinggal di luar pun, kalau tidak lada, Ya, betul. tidak tuhau. sambal tuhau banget. Apa nih mencari betul? Macam tidak tidak Orang paham. bilang benda tuh yang ada selalu pun masih lagi kita macam tercari-cari, apatah Betul. lagi yang memang susah mau cari tuh. So memang tuhau ialah signature betul lah untuk Betul. orang Sabah lah. Betul. Kan ya. baik. Edwin, sebelum kita di ujung-ujung Ya, kan? sudah Ya, ini kan. betul. Apa pesanan kepada mereka yang akan melihat podcast kita nih, dan juga penyokong Edwin sendiri lah. Oke, pertama sekali saya mau ucap terima kasih lah kepada tim Pungits dan juga manajer saya si Arif Dutri, and then to Evin,
and family, my family, Mami Daddy, adik-adik saya, baby Wina, and then Auntie Winnie sebab selalu support saya, bagi saya sokongan dan motivasi supaya saya semakin kuat lah untuk persiapan untuk ngadau. And then saya mau terima kasih juga sama kawan-kawan saya yang tidak henti-henti dorang chat saya. Good luck, all the best. Thank you untuk kamu semua. Dan juga untuk penyokong-penyokong saya di social media. Thank you sebab sudah bagi warm greets untuk saya. Thank you juga sebab sudah sokong saya dari registration sampailah sekarang. I love you guys. Yeah. Baik, boleh. Oke. Kalau kami mau follow untuk Gadau Keningau nih, kan? Untuk mau follow Adrian nih, boleh tak share? Media Mungkin boleh sosial. share laman-laman sosial yang boleh untuk teman-teman kita di luar untuk follow lah. Oke, boleh follow saya di IG, TikTok, Facebook. Nama saya sendiri Edrin Lin Edward. And then saya ada YouTube juga. Saya bikin vlog, short vlog. Nama saya juga Edrin Lin. Boleh tengok lah and Menarik. follow. Oh, menarik. 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 Kenapa dia ujung-ujung baru dah start aktif di Ya, kan. Tidak apa, nanti kita akan congkel lagi Betul. Edwin nih. Jadi Edwin, terima kasih bersama-sama kami di Mari Cerita Kijap ini. Tapi bukan kijap juga, weh. Terima kasih luangkan masa bersama kami dan all the best to you. Kami di Mari Cerita Kijap. Mari Cerita Kejap. Memohon maaf lah kalau ada apa-apa yang terkasar atau Kami gurau-gurau. tergurau kah atau kan, jadi kami minta maaf. Jadi apa yang salah tuh mungkin memang dari kami lah. Dari Ya. Terima kasih. Ya. Baik semua, jumpa lagi kami. Di Mari Cerita Kejap. Oke.